Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika kembali. Melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang keliling. Nah, hari ini kita akan belajar mencari panjang sisi segitiga jika diketahui kelilingnya, dan juga luas bangun datar, yaitu luas persegi. Dan anak, Ustazah ingatkan kembali untuk keliling segitiga, yaitu jumlah ketiga sisinya. Sisi yang pertama ditambah sisi yang kedua ditambah sisi yang ketiga. Jadi keliling itu jumlah semua panjang sisi-sisinya. Yang pertama, segitiga sama sisi. Ingat ya anak-anak ya, kalau segitiga sama sisi itu berarti ketiga sisinya sama panjang. Misalkan cuman ditulis di sini, panjang sisinya misalnya 5, berarti di sini itu juga 5 cm, yang di sini juga 5 cm. Gitu ya. Nah, sekarang untuk contohnya, jika diketahui keliling, diminta mencari panjang sisinya ini. Ada berapa? Contohnya, keliling segitiga sama sisi adalah 24 cm. Berapa panjang sisinya? Nah, ingat ya, khusus untuk segitiga sama sisi nanti ada rumusnya tersendiri. Nah, karena keliling itu sama dengan sisi pertama tambah sisi kedua tambah sisi ketiga. Ustazah singkat dengan huruf S ya, S1, S2, S3. Nah, khusus untuk segitiga sama sisi, karena ketiga sisinya sama panjang, maka bisa kita tulis keliling sama dengan 3 dikali S atau 3 dikali sisi. Ini 3 kali sisi. Jika kita bikin pakai rumus yang mudah diingat seperti ini, keliling sama dengan 3 kali sisi. Nah, berarti untuk mencari salah satu sisinya, yaitu berarti keliling dibagi 3. Ingat ya, ini khusus untuk segitiga sama sisi. Jadi sisi sama dengan keliling dibagi 3. Sama dengan 24 cm dibagi 3. Sama dengan 8 cm. Jadi panjang sisi segitiga adalah 8 cm. Sekarang kita lanjut untuk segitiga sembarang. Maksudnya sembarang itu ketiga sisinya ini ukurannya beda semua, maka disebut segitiga sembarang. Contohnya, keliling segitiga sembarang adalah 82 cm. Jika diketahui panjang sisi-sisinya yaitu 17 cm dan 35 cm, berapa panjang sisi yang lain? Nah, ini yang diketahui ada 2 sisi yang diketahui. Kita diminta menentukan panjang sisi yang lain. Oke. Jika nanti di soal itu ada gambarnya, anak-anak boleh mencantumkan ukurannya. Jika belum dicantumkan, seperti ini. Penyelesaiannya kita tulis
Keliling yang diketahui keliling 82 cm. Sisi yang pertama 17 cm, sisi yang kedua 35 cm. Yang ditanyakan sisi yang ketiga itu ada berapa cm. Nah, di sini anak-anak menentukan S1, S2 atau S3-nya bebas ya. Misalnya mau yang ditulis, yang dicari yang S1 itu boleh saja, nggak masalah. Oke. Nah, sekarang karena rumus keliling segitiga yaitu sisi pertama tambah sisi kedua tambah sisi ketiga, nah kita tulis dulu rumusnya. Kemudian angka-angka yang diketahui kita tuliskan di bawahnya rumus. Ini sudah kita tulis ya, 82 cm sama dengan 17 cm ditambah 35 cm ditambah S3. Karena ini belum diketahui, maka tetap ditulis S3. Nah, sekarang 82-nya kita tulis lagi di bawahnya sini, sama dengan 17 cm ditambah 35 cm. Ini kita hitung dulu, tuliskan di sini. Nah, ini 82 cm sama dengan 52 cm ditambah S3. 52 ini hasil dari penjumlahan 17 ditambah 35. Nah, untuk selanjutnya, karena di sebelah kanan tanda sama dengan ini berupa angka dan huruf, ini S ya, S3. Maka untuk mencari sisi yang ketiga, angka 52 ini pindah tempat. Pindah tempat ke sebelah kiri tanda sama dengan. Kalau pindah tempat, maka menjadi dikurangi. 82 cm dikurangi 52 cm sama dengan S3. Nah, sekarang S3-nya atau sisi yang ketiganya sudah ketemu, yaitu 82 dikurangi 52 sama dengan 30. Ini anak-anak ya, jadi panjang sisi yang ketiga adalah 30 cm. Contoh selanjutnya, segitiga sama kaki. Tanda kalau segitiga itu sama kaki yaitu tanda strip yang ada di dua sisinya. Ini dan ini. Nah, karena di sini itu 19 cm, maka yang di sebelah sini juga 19 cm. Gitu ya anak-anak ya. Nah, di soal ini diketahui kelilingnya 53 cm. Kita diminta menentukan sisi yang lain. Nah, sisi yang lain yang mana? Yang ini ya, karena ini kita sudah tahu 19 cm. Ini sengaja Ustazah nggak tulis, biar anak-anak jeli. Kalau ini segitiga sama kaki, ini 19 cm, berarti ini juga 19 cm. Kita diminta mencari yang sebelah sini. Langkah-langkahnya sama seperti soal yang tadi. Kita tentukan saja S1, S2, ini 19 cm, 19 cm. Yang ditanyakan S3-nya. Jawab, keliling sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. Angka-angka yang diketahui kita tuliskan. Kita masukkan di rumus. Nah, setelah itu 53 sama dengan 19 tambah 19 tambah S3. Nah, 19 tambah 19 kita tuliskan dulu di sini hasilnya berapa. Ini 53 cm sama dengan 38 cm tambah S3. Karena kita mau mencari sisi yang satunya, sisi yang ketiga, maka angka 38 ini pindah tempat. Kalau pindah tempat berarti berubah menjadi dikurangi 53 cm dikurangi 38 cm sama dengan
15 cm kita tuliskan. Jadi panjang sisi yang ketiga adalah 15 cm. Contoh selanjutnya, segitiga siku-siku. Siku-siku ditandain dengan tanda siku di pojoknya sini, membentuk sudut 90 derajat. Nah, soal sama ya, mencari salah satu sisi yang lain. Jika diketahui kelilingnya 48, berapa panjang sisi miringnya? Sisi miringnya ini. Nah, diketahui sisi yang pertama 12 cm, sisi yang kedua 16 cm. Nah, kita disuruh mencari sisi miringnya. Oke, langkah-langkahnya sama seperti yang tadi ya. Langkah-langkahnya sama ya. Kelilingnya 48. Sisi yang pertama, sisi yang kedua diketahui. Nah, kita masukkan ke rumus sama seperti tadi. 48 sama dengan 12 cm tambah 16 cm tambah sisi yang ketiga. Ini kita tambahkan dulu hasilnya 28. Setelah itu pindah ruas, pindah tempat. Maka menjadi 48 dikurangi 28 cm sama dengan 20 cm. Jadi panjang sisi miringnya ini adalah 20 cm. Materi selanjutnya yaitu tentang luas bangun datar. Nah, hari ini kita belajar tentang luas persegi. Luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Luas itu berarti sininya ya, yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Nah, untuk luas persegi merupakan daerah yang dibatasi 4 sisinya ini. Nah, di sini dicontohkan persegi dengan petak-petaknya, dengan kotak-kotaknya ini. Nah, ini bisa kita, dari gambar ini, kita bisa menentukan luasnya. Sekarang kita hitung yuk, ada berapa sih petaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, harusnya ada 16, Ustazah keliru ngitungnya. Ada 16 ya, 16 petak atau 16 kotak. Ya. Nah, kalau dihitung satuan, ada 16 satuan petak. Nah, sekarang kita perhatikan banyaknya petak yang ada di bawah 1, 2, 3, 4. Yang ke atas juga 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini bisa juga kita kalikan. Tadi kan udah ketemu 16 nih. Ini ada 4 petak, ini juga 4 petak, maka ketemunya juga 16. Nah, ini yang benar ya 16 ya. Ustazah tadi salah ngitungnya. Ini ada 16 petak, ada 16 satuan. Nah, kalau kita hitung yang bagian bawah ini, sisi yang sini kan 4 petak. Di sini juga 4 petak. Nah, 4 kali 4 juga sama dengan 16. Nih, gambar di samping ada 16 petak satuan. Ada 16. Atau 4 petak dikalikan dengan 4 petak sama dengan 16 satuan, 16 petak satuan luas. Nah, dari sini kita bisa menentukan rumus untuk mencari luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Huruf L-nya L besar ya, karena kalau L kecil itu untuk lebar. Untuk contohnya,
Tentukan luas persegi dengan panjang sisi 8. Nah, kita masukkan ke rumus. Luas sama dengan 8 cm kali 8 cm. 8 kali 8 sama dengan berapa anak-anak? Oke, 64 cm. Ini ya, 64 cm pangkat 2. Ini membacanya 64 cm pangkat 2 atau 64 cm kuadrat. Hati-hati ya, untuk satuan luas, satuannya ada pangkat 2-nya. Cm pangkat 2. Nah, harus lengkap ya nanti nulisnya ya. Oke anak-anak, semoga ilmunya bermanfaat. Untuk latihannya, supaya anak-anak lebih paham, kita berlatih ya. Untuk latihannya, buku paket halaman 108, yang latihan 3, nomor 2, A dan B. Terus nomor 4, nomor 5. Buku paket halaman 111, latihan 4, nomor 1 yang B dan E. Oke anak-anak, mari kita akhiri dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.